Baik, nanti akan ada perkenalan sedikit saja, namanya saja itu nama lengkap untuk disampaikan. Sebelumnya, para ibu yang ada di sini dan panelis, uji publik ini berlangsung selama 45 menit. 45 menit itu nanti 10 menit menjadi paparan bakal calon, waktunya 10 menit, dan nanti ada pertanyaan sesi tanya jawab dari ketiga panelis. Itu masing-masing diberikan waktu 7,5 menit, jadi kurang lebih 22,5 menit. Waktu yang tersisa adalah 12 menit, itu akan diberikan kepada audiens yang ada di sini untuk bisa bertanya. Dan waktunya sangat rigid sekali, disampaikan kepada audiens maupun panelis nanti apabila akan bertanya, silakan sesuai dengan yang akan ditanyakan. Jadi tidak melebar kemana-mana, tetap fokus yang menjadi pertanyaan supaya tidak memakan waktu. Kita efektifkan waktu pada yang ditetapkan ini. Baik, silakan untuk calon memperkenalkan diri dan dilanjutkan pemaparan selama 1 menit. Terima kasih Bu Moderator, Romo, Ibu terima kasih dari Pokja, serta ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Maria Goretti Intan Endah. Saya berasal dari DPD Kalimantan Timur, tetapi 5 tahun terakhir ini saya bertugas di DPP Dewan Pengurus Pusat sebagai anggota bidang kaderisasi dan pendidikan berpolitik untuk perempuan. Sesuai dengan tema yang diberikan kepada kami, bagaimana menjadikan atau menghadirkan anggota organisasi wanita Katolik RI yang transformatif dan signifikan untuk menjawab kebutuhan organisasi, gereja, dan bangsa. Dan dikaitkan bagaimana kalau saya nanti menjadi pemimpin atau ketua presidium wanita Katolik RI periode ke depan. Saya memberi judul dari tulisan saya ini adalah membangun wanita Katolik RI dengan hati, karsa, dan karya. Karena membangun dengan hati, maka saya memulai juga dengan sentuhan hati. Kalau kamu memandang hanya dirimu, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi kalau kamu melihat jauh luas ke depan, maka kamu akan melihat orang banyak dan di sana ada kamu. Intinya, mari kita memberikan waktu dan ruang kita, sepenuh hati kita kepada orang lain. Dan di situ kita akan melihat ada diri kita juga, ada waktu untuk memikirkan diri kita. Jangan pernah ragu untuk memikirkan orang lain sementara kita mungkin tidak akan pernah kesana. Di dalam buku Romo Banar, tulisan Romo Banar, Sapikulus Sagendongan, saya yakin ibu sudah pernah mendengarnya. Di situ dituliskan berjalan di atas tanah sementara kaki melangkah ke depan. Artinya kita dituntut untuk tetap berjalan berpijak di atas tanah, tidak lupa, tidak melayang, karena kita memang berada di atas tanah, tetapi tetap melangkah ke depan. Untuk apa? Untuk menghadirkan anggota wanita Katolik RI yang transformatif, dan signifikan. Bagaimana menghasilkan mereka? Kunci utamanya adalah pembangunan sumber daya manusia. Karena sumber daya manusia atau khususnya pembangunan perempuan ini adalah modal yang utama di dalam pelaksanaan atau mendapatkan anggota yang transformatif. Selain itu, di dalam pengalaman saya sebagai saya di Kalimantan Timur adalah presidium 2 periode dari 2008 sampai 2018. Jadi 10 tahun saya memimpin di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur adalah provinsi yang terbesar, yang kita tidak bisa hanya dengan jalan kaki atau naik mobil, tapi kami melewati Riau, lalu kami naik mobil, kemudian kami jalan kaki melewati sungai. Ibu Vin pernah bersama saya pergi di sana dan sangat tahu perjalanan itu. Kepiketan pantai sebagian besar ada di kota. Nah, kami harus berbagi. Itu perjalanan menempuh waktu lebih dari 24 jam. Saya sudah biasa perjalanan ke sana, sehingga sangat mustahil kita bisa
kalau tidak menggunakan semangat daya juang yang tinggi. Nah, salah satu kuncinya adalah komunikasi. Tantangan terbesar saya ketika saya menjadi pimpinan, menjadi presidium di Dewan Pengurus Daerah, itu adalah kurangnya informasi yang saya dapatkan. Ketika saya tidak mendapatkan informasi yang cukup, ini yang menjadi kendala. Nah, bagi saya, apalagi saat ini, komunikasi kita, media komunikasi kita hampir seluruhnya berbasis digital. Maka kita perlu mereformasi kembali komunikasi dan media informasi. Supaya apa? Supaya dari Sabang sampai Merauke itu informasinya sama. Sekarang kan enak. Kalau hari ini misalkan tadi bisa online, maka semua saudara-saudara kita, putri-putri kita, teman-teman kita dari Sabang sampai Merauke itu akan menonton, ya, akan melihat apa yang diputuskan hari ini itu akan didengarkan. Nah, untuk menghasilkan atau melahirkan perempuan atau anggota wanita Katolik RI yang transformatif itu dibutuhkan komunikasi yang kuat. Komunikasi itu bukan saja saya berbicara, tetapi saya berbicara, Anda mendengar, Anda berbicara, saya mendengar. Itulah namanya komunikasi. Yang sering terjadi, komunikasi kita berjalan tanpa asih, asah, asuh. Solidaritas dan subsidiaritas ini yang tidak terjadi. Kita hanya ngomong tapi tidak mau mendengarkan. Kita mendengarkan tapi tanpa hati. Maka perlu membangun dengan hati. Perlu memiliki hati. Kemarin Romo Koko mengatakan, kita boleh pintar, boleh hebat, boleh apa, tetapi kalau tidak ada iman Katolik, percuma apa yang kita miliki. Maka sama saja ibu-ibu, di mana saja ibu-ibu berada, melayani itu memang yang paling utama. Melayani dengan hati. Kalau melayani biasa, melayani dan sebagainya. Ini yang menjadi catatan tersendiri bagi saya, bagaimana kita mengelaborasi ibu-ibu yang ada di seluruh pelosok Nusantara, Sabang Merauke, yang ada sampai Pulau Rote, agar komunikasi kita diperkuat. Kalau saya nanti menjadi Ketua Presidium Wanita Katolik Dewan Pengurus Pusat, maka yang nomor satu kita kaji dan tinjau ulang bagaimana aturan-aturan yang telah diberlakukan, agar apa? Agar aturan yang seragam, SOP-nya ada, aturan-aturannya dapat dipahami, dimengerti, dan dilaksanakan. Maka tidak hanya sekedar merencanakan, kemudian melaksanakan, tetapi perlu juga untuk mengontrol apakah itu sudah terlaksana. Ibu-ibu 2 menit lagi ya. Baik, terima kasih. Ibu-ibu sekalian, keluarga juga adalah perlu memberikan peluang besar. Saya 25 tahun sebagai organisasi wanita di organisasi wanita Katolik RI, tetapi sesungguhnya sejak dalam kandungan ibu saya sudah ikut ibu saya di bertugas sebagai wanita Katolik RI. Karena ibu saya aktif di WKRI, ayah saya juga aktif di organisasi kami, sehingga kami itu memang aktif dalam kehidupan organisasi. Kemudian sejak saya kecil, hari Minggu atau hari Sabtu, saya selalu duduk bersama ayah saya di meja makan, hanya untuk mendengarkan Pancasila. Semua permasalahan selalu ujungnya Pancasila. Sebenarnya kami akhirnya jadi tahu, Bapak kalau ada masalah ini pasti Pancasila kan? Ya memang benar. Tetapi itulah yang akhirnya menguatkan diri saya. Keteladanan itu Bapak saya juga bukan tidak pernah korupsi. Dia pensiun dengan luar biasa tanpa kekayaan, tetapi dia memberikan harta yang paling berlimpah kepada anak-anaknya. Dan ini yang ingin saya wariskan. Kemudian yang terakhir, saat ini juga saya adalah pernah menjabat sebagai Ketua Presidium, Ketua Persekutuan Dayak Kalimantan Timur selama 10 periode, dan saat ini saya adalah Sekretaris Umum Lembaga Perempuan Dayak Nasional. Nilai-nilai asih, asah, asuh, solidaritas, subsidiaritas, dengan segala kerendahan hati saya wariskan juga kepada organisasi ini. Karena apa? Karena sungguh luar biasa nilai ini telah menghidupi kita. Wanita Katolik RI dari tahun 1924 sampai hari ini terbangun dengan luar biasa. Karena nilai ini hanya kita yang belum melaksanakan dengan hati. Karena itu mari kita bersama-sama melaksanakan, melakukan pembangunan dengan nilai-nilai asih, asah, asuh, solidaritas, subsidiaritas dengan hati kita. Kalau kita membangun dengan hati, maka ketulusan itu akan terpanjang. Kalau kita tulus, maka banyak orang yang bersedia ikut, karena mereka tahu ibu ini tulus, dia tulus dalam hal. Kemarin kan ada yang bercerita
Ibu, waktunya sudah selesai. Terima kasih, demikian saya sampaikan. Baik. Waktu selanjutnya yaitu untuk sesi tanya jawab kepada 3 panelis. Kami silakan yang diawali oleh Ibu Heri. Silakan. Membangun wanita Katolik RI dengan hati, karsa, dan karya. Tema yang sangat bagus. Tetapi mohon maaf, saya tidak bisa dan tidak menemukan gambaran membangun wanita Katolik RI dengan hati seperti apa, membangun DKI dengan karsa seperti apa, lalu membangun DKI dengan karya seperti apa, dan perbedaan dari 3 hal ini apa? Yang pertama. Yang kedua, ketika membangun DKI dengan hati, karsa, dan karya itu, tujuannya itu untuk mencapai organisasi yang seperti apa? Terima kasih. Terima kasih Romo. Membangun generasi dengan hati, karsa, dan karya. Saya mulai dari yang paling bawah, Romo. Selama ini kita sudah membangun dengan karya. 36 Dewan Pengurus Daerah, saya lihat semua membangun, semua berkarya, semua ada karyanya di segala bidang. Itu sudah dilaksanakan. Tetapi membangun dengan karsa, membangun dengan harapan, apakah sudah terbangun? Apakah itu sudah dipikirkan? Apakah itu sudah direncanakan oleh ibu-ibu? Apakah sudah melakukan analisis kebutuhan daerah? Atau hanya berdasarkan karena ini diminta dari atas maka kita lakukan? Kemampuan analisis daerah berdasarkan laporan yang saya terima, karena kami juga menyusun Pokja untuk program kerja, hanya sebagian kecil, hanya mungkin 8-10 DPD yang benar-benar mampu menganalisis kebutuhan daerah, sehingga yang lain hanya mengira-ngira. Dengan demikian, ketika harus membangun dengan hati, itu juga tidak akan sulit sekali untuk terlaksana, karena hanya mengikuti seperti robot saja. Tetapi kalau kita datang melihat kebutuhan daerah kita akan tahu masyarakat di sini ini yang dibutuhkan. Berdasarkan kebutuhan, hal ini yang diperlukan mereka. Jadi membangun dengan hati itu tidak serta-merta bisa dilakukan begitu saja hanya dengan memantau. Tapi perlu duduk bersama, karena ini wanita. Kadang-kadang memang kita duduk bersama untuk menggali kebutuhan. Demikian juga dengan sesama anggota, perlu duduk bersama untuk menggali apa kebutuhan ibu-ibu tersebut, apa kebutuhan yang ingin mereka capai di daerah, di tempat mereka, di cabang-cabang. Karena ibu-ibu yang ada di DPD pasti akan berhadapan dengan ibu-ibu yang ada di cabang. Ibu-ibu yang di cabang akan berhubungan langsung dengan ibu-ibu yang ranting dan akar rumput yang tadi. Maka perlu adanya pendekatan heart to heart, karena ini organisasi perempuan. Perempuan dikenal lebih mengutamakan dengan perasaannya, maka diperlukan membangun segenap dengan hatinya. Lalu apakah yang ingin dicapai dari membangun dengan hati ini? Kalau kita sudah membangun dengan hati, maka seumur hidup kita akan tercipta jiwa yang militan, bersedia membantu. Sekalipun dalam keadaan susah, dalam keadaan menderita, seorang wanita itu akan siap membangun. Lihatlah seorang ibu yang siap membangun anaknya, karena dia membangun anaknya dengan hati. Dia mendidik anaknya, apapun yang terjadi, sekalipun anaknya menjadi penjahat, sekalipun anaknya mungkin tidak berkenan di hatinya, dia akan tetap terus berjuang. Dan kita adalah ibu bagi bangsa ini. Kita adalah ibu bangsa ini yang terus, walaupun mungkin kita dihadapkan dengan berbagai macam keragaman, mungkin yang berada di daerah kita mungkin bukan yang beragama seagama dengan kita, mungkin yang berbeda sukunya dengan kita, tetapi sebagai seorang ibu, kalau kita membangun dengan hati, maka kita akan melihat mereka, ada gambar wajah Allah di setiap orang yang kita hadapi. Ini yang penting, membangun dengan hati, menghadirkan Allah di dalam setiap perjumpaan kita dengan orang. Demikian. Masih ada waktu, silakan Bapak. Masih ada waktu. Yang kedua, kira-kira dengan konsep seperti itu, kebutuhan gereja apa yang perlu dimasuki oleh PKR? Kebutuhan gereja, kalau saya melihat yang bagaimana wanita Katolik melayani kebutuhan gereja, Apa yang harus dilayani saat ini di gereja?
diakonia. Jadi gereja bisa bekerja sama dengan wanita Katolik agar gerakannya. Jadi ini saya mengatakan bahwa mari kita semua ibu-ibu kita saling bekerja sama dengan pihak gereja supaya kita mempunyai satu suara pada waktu pelayanan. Karena banyak sekali di daerah, mungkin tidak terjadi di kota-kota besar, tetapi di daerah terpencil itu banyak sekali terjadi pergesekan antara romo, antara umat dan ibu-ibu WK. Terjadi hanya sederhana karena komunikasi yang kurang mesra. Nah, disinilah perlunya komunikasi yang mesra agar terjalin hubungan yang baik. Demikian. Waktu masih 1,5 menit lagi, Romo, silakan. Masih ada? Kalau tidak ada, ya, kita akan wakilkan waktu yang bisa pada publik. Baik, Saya akan bertanya, moderator, silakan. dan saya juga akan bertanya dengan singkat padat sehingga saya ingin mendedikasikan sebagian waktu saya kepada publik. Ya. Saudari Maria Goretti, terima kasih untuk presentasi yang menarik. Saya juga membaca paper Anda. Ya. Buat saya, bagaimana paper ini ditulis itu satu hal, tapi bagaimana ini disampaikan kepada kami semua itu hal yang lain. Saya menggarisbawahi dua hal yang penting sekali. Ya. Kalau kita bicara organisasi dan transformasi kepada organisasi gereja dan tentu saja juga negara. Hal pertama, Anda menyebut soal sumber daya manusia. Ya. Nah, transformasi itu juga pada publik akan kita mulai ketika kita berdiri di sini, kita melihat ke belakang dan kita melihat ke depan. Yang Anda lihat, kasih kami mungkin 3 poin saja. Apa yang menjadi kekuatan organisasi ini dari segi sumber daya manusia sekarang dan kekurangannya apa? Bagaimana kita harus mengurus kekurangan ini untuk masa depan kalau Anda menjadi pemimpin nasional? Yang kedua, saya juga tertarik mendengar tadi ya, banyak yang Anda sampaikan dengan halus, tapi saya menangkap juga jelas bahwa soal komunikasi itu barangkali saya salah, tapi yang Anda alami adalah lebih banyak monolog ya. Jadi Anda tidak mengalami lebih dua arah kalau saya dikoreksi. Nah, ini bagaimana membangun atau bagaimana kekuatan komunikasi ini harus dihidupkan oleh seorang calon pemimpin nasional ketika Anda bekerja. Jadi saya ingin mendengar kurangnya itu apa sekarang ini dalam katakanlah selama Anda bersama WKRI sampai hari ini dari segi urusan sumber daya dan komunikasi, dan beri kami kira-kira yang Anda inginkan, poin-poin terbaik yang Anda inginkan atau Anda ingin siapkan untuk masa depan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apa kekuatan wanita Katolik RI? Yang pertama, kita ada dalam jumlah yang besar. Yang kedua, kita tersebar dari Sabang sampai Merauke, ada di 36 DPD. Kemudian kita terintegrasi dengan aturan-aturan yang sudah baku, aturan-aturan yang resmi, sehingga tidak sulit bagi kita untuk sediakan. Jadi secara aturan kita itu sudah rapi. Nah, itu kekuatan kita, tetapi sekaligus juga itu kelemahan kita. Angka yang besar tidak menjamin sebuah organisasi itu hebat. Percuma angka yang besar, tetapi kualitasnya sedikit, tidak optimal. Maka dengan kekuatan yang besar, dengan orang angka jumlah yang besar, kalau kita mau menjadi optimal, kuatkan pembangunan sumber daya manusia. Jadi diperkuat ini sudah modal. Ini modal utama, kita mempunyai kekuatan yang luar biasa. Ibu-ibu di berbagai daerah, ini kekuatan kita. Ada di 36 cabang. Berarti ketika kita melakukan jejaring kerja, kita siap membantu negara. Bukankah tadi tujuan kita adalah untuk organisasi, untuk gereja dan untuk bangsa. Romo Warno itu mentor saya mengatakan, almarhum mentor saya mengatakan, kalau kamu mau menyelamatkan gereja, selamatkanlah Pancasila. Itu ya. Kalau kamu mau menyelamatkan gereja, selamatkanlah Pancasila. Jadi kita selamatkan negara ini, maka gereja akan terselamatkan, maka perempuan Katolik akan terselamatkan, gereja Katolik akan terselamatkan. Oleh karena itu, mengapa perlu peningkatan sumber daya manusia, peningkatan kapasitas. Kita semua sudah terbangun dengan baik, kita sudah terintegrasi. Saya sudah melihat jejaring kerja ibu-ibu dengan POANI, dengan GOW, dengan BKOW, dengan kementerian-kementerian, dinas-dinas terkait di daerah. Tetapi kita belum sebagai pengambil keputusan. Oleh karena itu, disinilah perlu peningkatan jumlah yang besar, ditambah dengan kualitas yang besar akan menguatkan kita menjadi ibu-ibu yang luar biasa, yang berdaya. Kemudian yang ketiga tadi yang saya katakan Komunikasi. Komunikasi. Kekurangannya apa kita tahu dan bagaimana Anda mengatasi itu?
Kalau komunikasi, kita memang selama ini kalau berbicara komunikasi searah, apalagi tanpa asih asuh ya. Jadi tanpa berbalas kasih, hanya mau mendengarkan. Kadang-kadang kita mendengarkan, tapi mata pikiran kemana? Apa yang dijawab itu, apa yang ditanya itu tidak terjawab. Kemudian tatapan mata itu tidak ada. Ini kan komunikasi yang sederhana. Ketika ada seorang ibu yang menderita, apakah kita berempati atau bersimpati? Ketika dia dalam keadaan berduka, kadang-kadang kita hanya melihat tetapi tidak memberikan suatu dukungan. Padahal memeluk saja itu sudah merupakan dukungan. Pertanyaan saya juga kepada ibu-ibu, tapi itu direnungkan dalam hati, apakah itu sudah pernah kita lakukan ketika teman kita? Atau mungkin kita bilang kasihan ya kamu, suruh saya ikut berduka cita, tetapi adakah kita membuat? Nah itu sesungguhnya yang diperlukan seorang wanita ketika dia berada di dalam kesusahan. Itulah komunikasi yang salah satu pentingnya komunikasi di dalam organisasi kita. Jadi itu tadi membangun dengan hati. Jadi tidak hanya dengan kemampuan berkomunikasi kita yang kuat. Singkat saja. Tadi Ibu Maria Goretti menekankan bahwa Ibu juga sangat aktif ya dari keluarga Dayak. Ya. Kalau saya boleh tanya singkat saja, kenapa Ibu memilih untuk aktif berdasarkan identitas Ibu? Aktif di lembaga Dayak, aktif di wanita Katolik. Kenapa Ibu tidak aktif di profesi, di kalangan yang tidak ada kaitannya dengan latar belakang identitas? Itu singkat saja. Terima kasih. Terima kasih. Kalau saya orang Jawa, saya mungkin tidak akan terlalu terlibat. Tetapi saya orang Dayak, dan orang Dayak masih banyak yang berada di terbelakang. Memang banyak orang Dayak yang pintar, tapi berapa banyak orang yang Dayak yang mau membangun Dayaknya sendiri? Ibu saya dan ayah saya kebetulan sangat concern untuk membangun Dayak. Kami semua harus bisa berbahasa Dayak tujuannya Pak, supaya identitas kita tidak hilang. Hanya dua organisasi yang saya ikuti dan tidak bisa saya tolak kalau diajak, Katolik dan Dayak. Itu saja. Karena apa? Karena kalau identitas Dayak saya sudah buat di luar, saya siap memberikan kesempatan kepada yang lain untuk membangun. Tapi karena saya tahu belum banyak orang Dayak yang maju, disitulah saya terpanggil. Sudah cukup, penyaris? Apakah masih ada? Sudah, silakan kepada publik. Baik, terima kasih ketiga panelis. Ada 5 perwakilan ya? Jogja ada? Ada Jogja? Oh ya, oke, 6. Saya akan pilih dulu untuk Purwokerto, silakan. Singkat, padat, dan jelas ya Kak. 1 menit pertanyaannya. Baik, terima kasih. Kami dari Purwokerto ingin bertanya. Mungkin Ibu Maria Goretti sudah ikut di DPP sekian lama di Gubernur Muslim. Dan tadi kaitannya dengan hati, rasa, dan kira-kira yang sudah dilakukan selama menjadi pengurus di DPP ini, yang sudah dilaksanakan selama ini yang kaitannya dengan hati itu apa aja? Kemudian mungkin itu aja dulu. Kemudian juga untuk pengalaman organisasi apa saja selain Dayak dan Katolik mungkin yang pernah diikuti oleh Ibu Maria Goretti selama ini kaitannya dengan lingkungan atau masyarakat. Cukup. Untuk mendengarkan, saya mengadakan SWOT. Biasanya saya mengadakan SWOT ya. Kemudian saya melakukan responden juga, tapi saya memang mengambilnya di Kalimantan Timur untuk mendengarkan apa kebutuhan mereka tentang berpolitik pada waktu itu. Kemudian saya SWOT ini yang saya beri nilai, jadi ada bobotnya, sehingga saya mendapatkan sesuatu yang detail. Nah dari situ saya menemukan bahwa pendidikan berpolitik itu bukan berarti kita berpolitik praktis, tetapi bagaimana kita mampu menyuarakan aspirasi kepada orang. Yang terjadi adalah, seperti saya katakan tadi, kita duduk bersama dengan orang, tetapi kita tidak berani mengambil keputusan. Kita tidak berani mengangkat tangan.
Kita tidak berani menyuarakan sehingga kita cenderung pasif. Nah inilah yang ketika saya bersama-sama, ketika ada dalam suatu kesempatan bersama-sama, saya memberikan kesempatan kepada mereka, kamu harus maju, kamu harus bicara, saya dukung kamu. Bagi saya ini kegiatan menggunakan hati untuk memberikan mereka maju, karena saya di kaderisasi. Memang tidak banyak yang bisa saya lakukan karena saya hanya melakukan di pusat. Saya tidak bisa masuk terlalu jauh intervensi DPD saya atau DPD ibu yang lain kalau tanpa ada perintah dari pimpinan saya. Maka yang saya lakukan memang membuat pelatihan-pelatihan bagaimana menciptakan pemimpin-pemimpin nasional yang nantinya kalau saya jadi pimpinan, maka ibu-ibu kita sudah mulai saat ini sudah mempersiapkan pelatihan taplai dengan Lemhanas untuk 300 perempuan. Kami sudah membicarakan itu. Kemudian kita akan mengajukan ibu-ibu yang layak, kecuali PNS, kecuali angkatan itu tidak bisa ikut pendidikan PPLA. Kita akan ajukan karena dalam waktu dekat ini kita akan bekerja sama dengan maksud saya bekerja sama kalau saya jadi ketua. Tapi kalau saya tidak jadi ketua, kerjasama pun akan berjalan karena memang untuk organisasi yang lain saya siap. Nah, pengalaman ibu bertanya tadi bagaimana pengalaman saya membangun dengan organisasi, khususnya organisasi Dayak ya. Ini kalau saya bicara tentang Dayak ini sungguh sedih sebenarnya. Karena kalau saya jalan ke pedalaman, kita masih melihat rumah-rumah yang tidak benar. Saya punya banyak foto bagaimana toilet itu sangat tidak layak. Bagaimana para politisi berkata bahwa ini akan dibenarkan. Itu ternyata tidak terjadi dan rumah mereka adalah di kampung itu stunting terjadi. Karena apa? Karena toilet yang tidak diwujud nyatakan oleh para politisi tadi. Kemudian juga saya melihat bagaimana pimpinan daerah bermain dengan uang. Sehingga ini menjadi panggilan tersendiri. Tetapi di organisasi perempuan ini yang sekarang saya tekuni, saya membangun, mempersiapkan perempuan untuk berpolitik secara praktis. Kita dukung 1 atau 2 yang penting mereka maju dan kita bisa memegang kendali untuk mereka berjuang bagi yang selanjutnya. Nah itu yang kami lakukan di daerah. Kemudian satu lagi, kenapa saya harus membangun di daerah saya? Dan ini sebenarnya terjadi di Lampung juga. Bagaimana kita tidur malam ini, besok kita bangun, pohon kita sudah ditebang, tanah kita yang tadinya tanah milik kita pribadi sudah menjadi tanah milik rakyat. Karena apa? Karena BPN, Badan Pertanahan Nasional itu membuat cermin. Apa yang di sini boleh menjadi tidak boleh di tempat kita. Itu yang kita perjuangkan. Bagaimana mereka menangis, mengadu kepada kita. Tanahnya hilang, tanaman lembonya hilang. Nah ini yang terus kami perjuangkan sampai hari ini, termasuk sawit dan lain sebagainya. Ini yang masih kami perjuangkan sampai hari ini dan sudah diterima di beberapa kementerian. Perhutanan sosial untuk perempuan. Yang pertama tadi Ibu menyinggung mengenai transformatif. Bagaimana dengan ibu-ibu yang sepuh yang sudah terbiasa dengan mau-maunya sendiri, itu apakah akan dipaksa untuk menyesuaikan dengan peraturan yang ada di BKRI? Kemudian bagaimana cara Ibu untuk menarik kaum muda masuk ke dalam BKR? Kemudian yang kedua, Ibu tadi juga menyinggung mengenai peraturan-peraturan untuk juklak. Boleh ditawar nggak sih juklak itu? Contoh misalnya seragam itu kan ada ketentuan masing-masing. Boleh nggak ditawar misalnya bawahannya mau ganti, atasannya ganti atau sanggulnya ganti misalnya. Kemudian yang berikutnya, apakah bagi Ibu ADART WKRI itu harga mati? Maksudnya misal jumlah anggota ranting itu kurang dari 15, apakah ranting itu harus dibubarkan atau bagaimana? Kalau misalnya cabang rantingnya kurang dari 2, itu harus bagaimana, atau dibubarkan juga atau bagaimana? Kemudian bagaimana dengan keterbatasan SDM di masing-masing tempat, misalnya cabang atau ranting? Kan ada aturan mengenai pengurus itu maksimal 2 periode, padahal SDM-nya terbatas sekali. Jadi bagaimana Ibu menurut Ibu? Terima kasih. Karena kan kita membangun dengan hati. Yang mudah kita genjot, kita berikan. Jadi ada bagaimana seperti sekarang e-vlog dan lain sebagainya, itu kan memacu semangat anak muda yang mau bergabung. Kemarin di Buku, peserta termuda dari Kanada
di panggung internasional dari Kanada. Saya rindu kapan wanita Katolik juga mempunyai orang-orang muda yang siap di situ. Tidak sulit kalau kita semua ini mau berbenah juga, tetapi kita tidak bisa meninggalkan orang tua. Ya nggak apa-apa, orang tua diberi kelasnya, jangan juga ditinggalkan karena mereka bagian dari sejarah kita. Mereka bisa jadi penasehat kita dan lain sebagainya. Tetapi anak muda juga kita berikan sarana-sarana yang membuat mereka mau ikut bergabung di dalam, diajak terlibat. Untuk kaderisasi ya, seseorang yang mau menjadi polisi tidak serta-merta pada waktu lulus SMA masuk jadi polisi, lalu dia berhasil jadi polisi. Kalau karena saya pengawas eksternal untuk taruna-taruni Akpol ya. Kalau mau jadi polisi dari SD sudah dibina, gigi diperhatikan, kesehatan. Jadi kita tidak bisa membina dari sudah dewasa. Kamu sudah lulus SMA, ayo ikut. Kamu baru menikah. Ya, jadi dari kecil seperti ibu saya membawa saya kemana-mana, sehingga saya lihat wanita Katolik. Nah itu salah satu mengkader, sehingga ketika saya pertama kali menjadi ibu rumah tangga, yang saya datangi pertama kali ini organisasi wanita Katolik, siapa yang mau daftar kemana? Nah itu kecintaan itu ditumbuhkan dari keteladanan dan sejak kita kecil ya. Kemudian pertanyaan ibu yang tadi kedua, Juklak, bagaimana? Apakah Juklak dan ADART itu apakah harga mati ya? Ya, tidak juga, karena namanya peraturan itu buatan manusia. Jadi tentu menyesuaikan dengan daerah-daerah yang ada disesuaikan. Kalau mau minta di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, itu nanti susah sekali berbentuk ranting. Hanya Kalimantan di Grogol, Penajam itu yang banyak sekali saudara-saudara kita dari Polres memang ada di situ. Jadi mudah sekali membangun mereka satu ranting itu, ranting kami yang terbanyak ada 20. Tapi kalau di kota cabangnya sedikit. Jadi juga kita tidak dan cabangnya sedikit, rumahnya terpencil. Di sana hanya ada 10 keluarga, nggak bisa kita memaksa sesuai dengan jumlah. Yang ada adalah karena ini membangun dengan hati, maka bicarakan dengan hati apa yang pas yang bisa kami lakukan. Nah diskusi itu akan terjadi, maka keputusan bisa diambil sama-sama senang, sepakat karena ini kebutuhan di daerah. Dan kalau jumlah ketentuan kita sampai saat ini adalah memang menggunakan baju seperti ini. Kalau mau menggunakan yang berbeda, itu berarti seragam harian. Nah, kan sudah ada seragam harian, gunakanlah seragam harian. Kecuali nanti pada waktu kita kongres, ibu mengusulkan bagaimana, boleh nggak celana panjang? Kalau nggak salah celana panjang itu boleh, karena kami di pedalaman kan lompat speedboat, lompat itu jadi diizinkan, tapi hanya khusus untuk ke daerah. Jadi memang menyesuaikan dengan daerah. Kalau daerah di Jakarta mungkin ya nggak perlu lah pakai itu, masih bisa pakai rok. Jadi kita lihat nanti hasil kongres. Kalau ibu mau mengusulkan, silakan mengusulkan. Dan kalau diterima, berarti itu diterima kita bersama. Demikian bu. Kalau terpilih dia jadi ini, karena dia wakil, ketua mengundurkan diri karena pindah, maka dia jadi ketua. Dia nggak mau, saya nggak mau. Ya, tapi aturannya kan sudah seperti itu. Kita diskusi baik-baik. Karena saya presidium, ayo ibu jadi gini. Akhirnya dia mau. Dia jadi pimpinan. Ketika sudah masuk 2 periode, dia mengeluh, kok cepat sekali ya? Sedang mau turun dari kursinya, karena ternyata enak mengatur organisasi itu. Karena berkembanglah koperasi mereka. Koperasi berkembang, udah punya kantin, nanti saya tidak dapat apa-apa. Jadi dia menolak. Terus saya bilang, ya ketentuan kita sudah tiba waktunya. Kita harus mengkader yang lain, memberikan kesempatan kepada yang lain untuk menjadi pemimpin. Ingat ada subsidiaritas juga, kan berbagi. Kalau satu orang saja mungkin bisa saja dia membangun sebanyak-banyak selama kalau dia mau kita bikin aturan bisa. Kepala desa berapa tahun? 9 tahun. Tapi kepala desanya pergi, siapa yang bisa membantu yang membangun lagi? Karena itu kaderisasi itu penting supaya terjadi peralihan. Sementara dia orang muda ini pindah menjadi pimpinan, yang tua mendampingi. Yang tua mendampingi supaya nanti dia siap berjalan. Demikian seterusnya. Nah itu mengkader. Oleh karena itu memang seperti tadi Bu, cukup 2 tahun. 2 tahun kali 3 berarti 6 tahun ya. Nah, jadi dan pengalaman saya tidak hanya di Bogor, di daerah saya juga begitu. Pada kaget ketika harus turun karena belum puas. Makanya ketika kita jadi pimpinan atau jadi pengurus, berkaryalah secara penuh supaya nanti waktu kita mundur kita udah ya, saya sudah melakukan semuanya, saya sudah mengkader, saya sudah pernah lakukan ini dan itu. Akhirnya kita puas. Jadi dari situ tidak bertingkat. Dia masih 46, tapi udah gak boleh dipilih lagi. Tapi belum tentu dia naik ke TB yang kan saya senang pertanyaan ibu karena apa?
WKRI, Wanita Katolik Republik Indonesia, ini adalah sekolah untuk kita bertumbuh. Jadi kalau sudah selesai 2 periode, saya nanti mau ajak ibu-ibu, jangan hanya di WKRI, kita bisa pergi ke BGOW, BKOW, jadi pengurus di sana, jadi pimpinan di sana, mewarnai, menjadi garam, menjadi terang di tempat lain. Tetapi kalau tidak ada penguatan kapasitas, tidak berani bicara, tidak berani mengambil keputusan, tidak penuh percaya diri, karena ilmunya atau pemahamannya kurang, pengetahuan, kita tidak akan berani. Maka tujuan utama tadi adalah memberikan penguatan kapasitas supaya ketika kami mendorong ibu, saya rindu nanti mendorong anggota-anggota yang sudah pensiun itu ya, itu untuk dikaryakan. Karena di semua kementerian itu banyak sekali forum-forum yang bisa diisi oleh perempuan-perempuan Katolik. Begini Bu, di Kalimantan Timur ini saya kembali lagi ke cerita daerah saya. Kami mengirim semua perempuan-perempuan itu untuk duduk ikut musrembang, ikut di FKUB, ikut di CSR, karena saya juga ikut di CSR di sana. Sehingga saya masuk di dalam pemerintah dan saya selalu bilang, saya minta jadi pimpinan. Karena kalau saya jadi pimpinan, saya bisa bawa ibu-ibu semua. Ketika saya duduk di DPR RI sebagai tenaga ahli, saya punya kemampuan dana sedikit, saya berikan dana itu kepada seluruh ibu-ibu. Saya nggak bisa bagi ke daerah lain kecuali Surabaya, pernah saya bantu karena tante saya minta, karena dapil pimpinan saya di Kalimantan Timur, jadi saya hanya bisa bantu ke sana ibu ya. Nah itu salah satu kita membangun jejaring kerja juga supaya ibu-ibu kita ini yang masih muda-muda ini tidak hanya di situ-situ saja, tidak hanya di WKRI, keluar dari cangkangnya. Karena tujuan kita adalah WKRI dikenal secara menyeluruh, ya, terintegrasi dengan pemerintah, dengan legislatif, yudikatif, kemudian birokratif, terintegrasi walaupun tidak menjadi PNS tetapi tetap bisa menjadi pendamping. Nah itu banyak sekali yang mungkin belum terbuka, belum pernah diangkat. Cukup menjawab? Baik. Nilai-nilai Pancasila itu selain diomongkan secara terus-menerus, diwujud nyatakan juga. Apakah sudah saya bagikan ke pedalaman? Ya tentu pasti ya Bu ya. Saya tahun 2014 itu sekolah di Lemhanas, setiap hari itu mikirnya cuma Pancasila saja, sehingga apapun yang hari ini saya tulis itu selalu terkait dengan Pancasila. Dan itu pasti yang bisa Ibu rasakan, misalkan ada keputusan-keputusan yang diberikan. Kalau itu menyangkut kaderisasi, itu di dalam pelatihan yang saya susun dan nanti akan saya bagikan, tapi 3 hari ini sedang dipersiapkan. Itu semua terkait dengan Pancasila. Ya. Pancasila itu memang nilainya ada 5 dasar, tapi memang kalau lebih diwujud nyatakan, dilihat nilai-nilainya, itu sangat komprehensif sekali. Saat ini juga saya mengajar literasi digital untuk kerukunan umat beragama dengan Menko Polhukam, kemudian dengan BKKBN juga. BKKBN apa ada kaitannya dengan Pancasila? Ada, karena kami turun ke bawah bertemu dengan masyarakat, memberikan pemahaman-pemahaman dan penguatan kepada ibu-ibu di daerah. Kemudian secara pribadi ya, ini bukan di Wanita Katolik, tetapi bisa diintegrasikan nanti. Kemudian juga di Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak, di KPHK, sangat terkait juga dengan mendampingi perempuan-perempuan di dalam perhutanan sosial. Nah tentu kalau kita masuk memberikan edukasi kepada mereka, nilai-nilai itu akan kita masukkan. 5 nilai, ya, 5 nilai dan 4 konsensus dasar, itu pasti. Itu sudah pokok. Makasih ya Bu ya, luar biasa. Salam buat Lampung juga. Cukup, terima kasih kepada calon, boleh silakan dulu.